Jangan biarkan penyesalan datang, karena kamu selangkah lagi menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zuli Ilma Banaina. Perkenalkan, saya Zaini Aris Mustafa. Saya Zahrani Putri Amalia, kami dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saudaraku, marilah kita sejenak memutar kembali pikiran kita tentang apa yang terjadi dalam beberapa waktu saat ini. Kita melihat dunia sedang hancur terporak-porandakan oleh berbagai permasalahan global yang semakin kompleks. Apa sajakah itu? Saat ini, dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 yang secara mengglobal telah mengubah pola kehidupan masyarakat di dunia. Hampir sebagian tempat menjadi kosong, sepi tanpa aktivitas, serta lebih dari 1 juta jiwa manusia meninggal karena virus ini. Data dari Worldsmatter. Belum lagi kerugian material di berbagai bidang yang sudah tak terhitung banyaknya. Jika kita melihat sisi positif adanya pandemi COVID-19 di bidang lingkungan, kita akan merasakan bahwa polusi seakan menurun karena aktivitas masyarakat yang berkurang. Namun, apa akibat dari pandemi COVID-19 di bidang lainnya? Pandemi COVID-19 membawa dampak negatif terhadap bidang ekonomi baik di dunia maupun di Indonesia. Kebijakan PSBB yang diterapkan di Indonesia pun membuat aktivitas bisnis menurun dan berimbas pada perekonomian. berdasarkan data Permenaker per April 2020, jumlah pekerja, buruh, dan tenaga kerja yang ter-PHK sebanyak 1.010.579 orang. Dan data Permenaker hingga Juni 2020 telah tercatat pekerja yang di-PHK sebanyak lebih dari 5 juta orang dan 30%-nya adalah perempuan. Lalu, apakah dampaknya dari hal ini? Hal ini semakin membuat perempuan terkesan dan terbebani dengan kondisi yang ada. Padahal perempuan adalah aset dan potensi penting bangsa. Hal ini terbukti dengan menjelmanya kaum perempuan sebagai generator penggerak ekonomi Indonesia di sektor UMKM. Dengan jumlah pengelolaan UMKM mencapai 64,5%. Oleh karena itu, untuk membangkitkan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, maka kaum perempuan dapat mengambil momentum emas untuk berperan aktif menggiatkan sektor UMKM sebagai sektor unggulan di Indonesia. Lalu, inovasi apa yang dapat dilakukan sebagai wajah baru produk UMKM yang dapat menarik minat masyarakat? High heel solusinya. Mengapa high heels? Karena high heel merupakan jenis sepatu berhak tinggi yang biasanya digunakan oleh kaum perempuan untuk menunjang penampilan agar bentuk badan terlihat lebih tinggi. Lalu, tahukah kalian bahwasannya penggunaan high heel dapat menyebabkan kelelahan, varises, dan juga ankle sprain? Lalu, bagaimana solusinya untuk mengatasi hal ini? UMKM ini memberikan solusi untuk pencegahan kelelahan, varises, dan ankle sprain. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pertama, melebihkan ukuran high heel menjadi 2 cm. Yang kedua, membeli high heel saat sore hari saat ukuran kaki
sedang terasa paling besar. Yang ketiga, hindari memakai high heel untuk jangka waktu yang lama. Yang keempat, pilih sepatu dengan sol kulit agar kaki tidak tergelincir. Yang kelima, meregangkan otot kaki sebelum Selain dari sudah segi memakainya. ekonomis, perempuan juga melihat dari segi estetika high heels itu sendiri. Dan juga sekarang ada berbagai macam inovasi desain yang kreatif dan juga sangat menarik yang dapat diterapkan pada high heels. Penasaran kan? Yuk simak penjelasannya. Dengan menggunakan motif batik pada high heels, secara tidak langsung Indonesia telah menunjukkan eksistensinya dengan ciri khas yang dimiliki. Lantas, bagaimana sih proses pembuatan heels motif batik ini? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan-bahannya seperti cetakan kaki bisa dari kayu dan plastik yang menyerupai kaki manusia, mesin saset, tang jepit, palu, paku yang khusus untuk membuat sepatu, kain batik, dan lain-lain. Untuk proses selanjutnya dalam pembuatan high heels motif batik ini tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan high heels pada umumnya. Perbedaannya hanya terdapat pada upper yang ditutupi oleh kain batik sebagai motif utama atau highlight dari heels itu sendiri. Dalam suatu bisnis, pasti berakhir pada pemasarannya. Strategi dapat dikatakan dengan baik apabila mampu mencapai tujuan yang tepat sasaran, efektif serta efisien dalam prosesnya. Untuk mendapatkan laba, sebaiknya UMKM harus memilih target pasar kelas menengah atas. Mengingat sepatu ini bisa menjadi pilihan dengan menawarkan kenyamanan, kualitas, serta desain yang tak kalah dengan sepatu branded lainnya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, serta sebagai upaya pemberdayaan kaum perempuan agar menjadi generasi yang berkualitas dan unggul, maka terciptalah inovasi UMKM High Heels yang tentunya dengan desain yang eksklusif dan bercorak khas budaya Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.